Bila kita datang di ujung timur bagian selatan Pulau Jawa, jangan lupa mampir ke Banyuwangi. Di sepanjang pelabuhan Banyuwangi yang eksotik, kita akan menjumpai lautan dan perahu-perahu nelayan yang sibuk bekerja menangkap ikan. Daerah yang memiliki potensi sumber daya laut yang kaya, serta alamnya menjadi primadona wisatawan, membuat masyarakat merindukan dan selalu ingin kembali ke Banyuwangi. Alas Purwo salah satunya. Kawasan hutan liar yang berada di pinggir pantai ini berada dalam perlindungan Taman Nasional. Di dalam kawasan tersebut, kita akan menjumpai perkampungan sederhana dan juga rumah makan bernama Ikan Bakar Alas Purwo yang menyajikan makanan khas laut seperti aneka ikan-ikan segar yang dimasak lezat dan nikmat. Salah satu favoritnya adalah sate gurita yang dibakar dengan bumbu khas dan juga ada calamari goreng serta cumi, udang yang dimasak berbagai menu masakan yang siap untuk disantap. Selain khas masakan laut, kacang tanah rebus adalah salah satu camilan sehari-hari masyarakat Jawa yang masih eksis dibudidayakan. Di salah satu kampung Banyuwangi yaitu Desa Kemiren dan desa-desa lainnya memiliki kebiasaan sama, menjadikan kacang tanah maupun kacang kedelai rebus menjadi tradisi makanan yang bisa disantap kapan saja. Setelah kacang-kacang yang sudah cukup kematangannya, dicabuti dari tanah lalu batang-batangnya dikumpulkan bersama buah kacang-kacangan yang ada di batangnya. Mereka akan menjadikan dua bagian, yaitu kacang yang masih ada batangnya sengaja diikat dan dikelompokkan untuk dijual dengan harga per ikat, dan sebagiannya lagi adalah kacang-kacang yang dijual tanpa batangnya. Kemudian semua kacang tersebut direbus terlebih dahulu. Sambil kacang direbus, para ibu-ibu dapat sekaligus mengurus anak-anaknya sambil menunggu kacang siap diangkat dari dandang besar berisi rebusan kacang. Mereka memasaknya ala kadarnya dengan kayu bakar dan juga batu-batu bata yang ditumpuk menggantikan kompor. Namun demikian, cita rasa kacang rebus khas kampung Kemiren ini sangat otentik dan kaya vitamin dan protein. Sesudah itu, anggota keluarga yang masih kuat bertugas menjual dengan menggunakan alat panggul sederhana terbuat dari bambu. Kacang ditumpuk hingga memenuhi tempatnya dan siap untuk dijual ke kampung-kampung. Kacang-kacang itu rupanya menjadi bagian dari bumbu khas makanan di Jawa, antara lain seperti gado-gado rujak yang ada di Banyuwangi,
tak jauh dari tempat pembuatan kacang rebus tadi. Gado-gado ini diolah dengan cara menyatukan bahan-bahan makanan yang sudah direbus seperti sayur dan tauge, tahu, lontong, labu siam, kentang, dikombinasikan dengan bahan makanan yang segar seperti ketimun, kemudian diaduk bersamaan dengan bumbu kacang dan gula merah yang sudah diulek sebelumnya. Supaya makin nikmat, makanan gado-gado kampung ini disajikan dengan kerupuk yang gurih. Siapapun akan rindu masakan gado-gado kampung khas Banyuwangi yang satu ini. Bila ingin merasakan suasana perkampungan di tengah sawah sambil mengenal kampung khas Jawa tempo dulu, salah satunya kita bisa ke Warung Kemarang yang menyediakan berbagai fasilitas lengkap dengan pemandangan rumah oleh-olehnya dan kerajinan khas Banyuwangi seperti souvenir-souvenir terbuat dari kayu, aksesoris pria dan wanita, tas-tas cantik, alat musik, lukisan hingga beragam batik yang bisa dijangkau harganya. Tak heran, Warung Kemarang menjadi primadona bagi siapapun yang ingin mampir dan mencari inspirasi tentang Banyuwangi. Banyuwangi memang dicintai oleh siapapun, baik masyarakat lokal maupun mancanegara. Salah satunya adalah keluarga Reni Wongdeso, salah satu influencer yang cukup dikenal oleh masyarakat Banyuwangi yang memiliki suami asal Hungaria. Sebelumnya mereka sempat tinggal di Bali. Kini mereka memilih Banyuwangi menjadi hunian yang asri, dekat dengan perkampungan khas Jawa dan juga alamnya yang kaya dengan tanaman tropis yang sedap dipandang mata serta udara segar yang dapat menyehatkan pikiran dan tubuh. I am from Switzerland, originally Hungarian, and I live in Banyuwangi since 2 years and a half. And we moved here from my last job in Singapore, where I was working for a big UK, English and Swiss company in the aerospace business. So with Reni, we moved here, we married here, and the reason basically also I came to Banyuwangi because, okay, I liked Bali, but I said Bali is too many tourists, so I like more to be with closer to the nature, not so many tourists, and I was happy that her family was here, so I am
I discovered an Indonesian family also. I think that Banyuwangi is developing very quickly. It's a very well-managed city. I was very surprised to find it, of course, what I like to be close to the city, but in the same time living in the middle of the rice field. That's why we wanted to have our house in the nature, have a nice view, and the local people, the Osing people from this village, they are very friendly. We discovered a community here that we are very happy to be part of, and we try to participate various events, and yeah, these are the reasons I like here. Now I am retired here, and as Reni is saying, okay, now it's your time, enjoy your life, and there are things to do here. I mean, we went many times to Kavaijan, hiking during the night, during the day, so there are a lot of things to do, biking around, and reading, and listening music, and helping a little bit her to make more successful. It is interesting because we talk also with the few foreigners who are here, and we say Banyuwangi is a very big kampung. It is cannot compare to a normal city like other city, like big city like Surabaya or Jakarta, and this makes it very, let's say, for me it makes it very friendly, easy to live here. Honestly, that I can easy to live here. People are friendly, and yeah, this is it. These are the good things. Yeah. So. Okay, when in the village they organize sometimes some events, and then we go up and go and participate, eating together, listening to their playing music, sometimes for a child, sometimes for others, and then I go with Reni up to Pakwowo's place sometimes to listen, look to the dancing. Yes, so that is those are things what we can do here. Yeah, I like very much the evening when I have been there in Pakwowo's place. It was very nice. I heard there are many variants that I'm still happy to discover in the future. Terlalu cintanya Reni Wongdeso dan suaminya dengan kampung Banyuwangi, bahkan sengaja ia membuat dapur desa khas kampung di belakang rumahnya untuk menjadi bahan inspirasinya bersosial media. Bahkan ia menanam beragam sayur-sayuran dan palawija menjadi makanan sehari-harinya. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk tinggal di perkampungan Banyuwangi dan mengikuti jejak Reni Wongdeso? Tentunya cobalah untuk mengunjungi terlebih dahulu kampung Banyuwangi di desa-desa yang masih tradisional. Tak hanya keunikan perkampungan maupun hasil alamnya saja yang menjadi Banyuwangi makin dirindukan dan menjadi inspirasi masyarakat.
Keseniannya seperti tari gandrung yang otentik juga menjadi inspirasi seorang maestro fashion design artisan bernama Egy Jasmine. Pria yang berdarah Banyuwangi ini berkarir di dunia fashion sejak usia 21 tahun dan namanya cukup terkenal dalam menampilkan keotentikan legenda dan mitos setiap daerah Indonesia, kemudian diolah menjadi karya seni kostum fashion design yang benar-benar memukau. Salam otentik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Egy Jasmine. Kebetulan saya bergerak di bidang seni, terutama untuk kebudayaan, berkecimpung di dunia kebudayaan, terutama untuk heritage Indonesia, di mana karya-karya saya ini lebih banyak di dunia fashion, terutama mengangkat tema-tema atau heritage Indonesia itu untuk diwujudkan dalam sebuah karya busana atau adibusana atau ibarat kata kutur dalam bahasa fashionnya, yang saya implementasikan dalam bentuk busana baju. Kebanyakan selama ini saya memproduksi atau mewujudkan karya-karya itu lebih untuk kebutuhan nasional kostum putra-putri Indonesia yang berlomba atau berkompetisi di dunia internasional maupun di nasional. Banyuwangi dalam diri saya ada dua arti, yaitu mystical dan magical, di mana mystical sendiri itu Banyuwangi masih kental banget dan syarat makna banget tentang dunia mistiknya ya. Kalau kita lihat kan Banyuwangi sangat terkenal banget dengan magicnya segala macam. Nah, mistik-mistik inilah yang membuat Banyuwangi itu namanya juga menjadi perhitungan. Kemudian dari sisi magicalnya itu, dia mempunyai bentang alam, dia mempunyai power of nature-nya itu tinggi banget. Dengan banyaknya geopark, dengan banyaknya objek-objek wisata yang menjadi perhatian dunia, itu nggak bisa dielakkan lagi. Karena ada beberapa di Banyuwangi ada dan di dunia itu tidak ada gitu, seperti itu. Saya pernah menjadikan tari gandrung ini menjadi salah satu tema nasional kostum untuk putri Indonesia yang berkompetisi di ajang internasional. Kebetulan waktu itu di ajang Miss ASEAN Internasional, kalau nggak salah tahun 2014. Nah, itu saya mengangkat tari gandrung, di mana tari gandrung itu saya kolaborasikan dengan Bali, jadinya gandrung, legong gandrung namanya. Jadi dari legong gandrung ini saya kombinasikan antara Bali dan Banyuwangi, di mana desainnya saya sedikit rubah secara kontemporer, nggak totally 100% gandrung, tapi ada unsur-unsur tertentu yang saya ambil dari tarian gandrung, terutama untuk crown-nya, terus kemudian untuk hiasan-hiasan di telinga, segala macamnya seperti itu. Saya memulai bisnis atau karir fashion designer ini atau artis designer ini dari tahun 2010, di mana awal mula semua karya-karya saya ini lahir atau terinspirasi dari heritage Indonesia. Karena kalau bukan kita, generasi muda, yang memulai untuk mengangkat cerita-cerita atau heritage Indonesia, itu mau siapa lagi gitu loh. Tapi untuk merangkul audiens kaula muda, milenial maupun Gen Z, kita nggak bisa totally copy persis banget dengan baju daerah. Jadi ada beberapa unsur yang kita kembangkan, lebih kita bikin lebih sedikit modern seperti itu. Jadi kita biar bisa nge-grab pangsa pasar anak-anak muda atau milenial, dan look dari karya kita itu menjadi terlihat lebih modern seperti itu. Kalau dibilang karya-karya apa aja yang udah saya buat, mungkin banyak sekali ya. Bisa dilihat di sosial media saya itu banyak banget karya yang udah saya bikin, dan prestasi-prestasinya pun juga banyak banget. Jadi mungkin salah satunya ini yang the news yang terbaru itu, saya memenangkan Best National Costume Miss Supranasional di Polandia. Waktu itu baju itu dipakai oleh Jian Elmira Shedid, temanya The Dashing of Equus Cabalus, yaitu mengangkat tema kuda dari NTT, di mana kuda itu sendiri adalah satu-satunya kuda yang ada di dunia kalau nggak salah dan dimiliki oleh NTT. Nah, tema itu yang saya usung, kemudian memenangkan nominasi The Best National Costume.
Di sisi lain, karya yang terakhir lagi saya bikin yang sekarang dibawa ke Las Vegas, yaitu national costume untuk Miss India World 2021 yang akan kompetisi di Januari tahun depan gitu. Jadi banyak banget karya-karya, mulai dari exhibition di internasional, terus kemudian kostum-kostum base internasional, itu banyak banget yang semuanya itu adalah menceritakan heritage Indonesia yang di-wrap lebih modern lagi dari kostum daerah atau kostum tradisional, seperti itu. Tak heran, Egy Jasmine terus bereksplor dengan karya fashionnya mengangkat khas Nusantara. Bagi Egy Jasmine, Banyuwangi memiliki kemistikan yang unik untuk digali dan dapat menjadi inspirasi karya fashion yang bisa dibanggakan dari Indonesia untuk dunia. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.